Salam alaika salawatullah alaika Allah ya Nabi salam alaika ya Rasul. Mulai dah. Yuk, sip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and share, apalagi subscribe. Dukung terus channel kami Riza Manisi supaya kedepannya agar lebih baik lagi. Dan jangan lupa kritik dan saran di kolom komentar kami untuk membangun kedepannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بالمصطفى أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت كثير وغالي أنت مصباح الصدور
Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Amma yang saya hormati para masajid, tokoh-tokoh masyarakat yang terkumpul dalam ikatan FKPI maksud saya. Sebab ini saya rasa menjadi orang yang paling terdepan menghadapi masyarakat. Karena itu saya patut menyampaikan salam berjuang dan selamat menunaikan tugas dan syiar agama. Yang saya hormati teman-teman di Paif, penyuluh agama fungsional, dan juga teman-teman yang berada di PNPNS. Ini seria sekali karena di pundaknya lah atau di tangan kita ada tahapan-tahapan dan itu tugas-tugas yang mungkin secara keduniawian kita terbagi dalam tugas-tugas ini. Dan saya hormati para ustadz dan ustadzah yang selama ini dengan semangat yang membara, tanpa henti untuk berjuang dan tanpa lapuk karena keadaan,
walaupun terus terang aja dunia ini adalah sedang kita nikmati, tetapi ada rahasia yang perlu selalu menjadi renungan kita bersama. Saudara dan hadirin sekalian, saya akan menyampaikan mukadimah aja, dan nanti insya Allah untuk uraian Maulid Nabi akan disampaikan oleh saudaraku Reza. Saya ingin mencoba dalam kesempatan ini menggarisbawahi serta memberikan satu ulasan yang apa yang disampaikan oleh Bapak Kepala tadi. Kita ini sedang dalam kancah kehidupan yang mungkin tidak akan terjadi kita sendirian. Jadi di mana saja, kapan saja, dalam waktu apa saja, kita tidak akan sendirian. Ada sebuah kata-kata Jawa atau orang-orang Indonesia khususnya mengatakan begini: sebaik-baik orang itu juga ada yang memusuhi, dan sejelek-jelek orang itu adalah ada yang membela. Kalau kita hubungkan dengan Rasulullah SAW, ketika beliau tampil menjalankan utusan Allah, tidak sedikit, jarang atau tidak sedikit lah tantangan yang dihadapi. Padahal ini adalah pilihan Allah yang sudah dijamin. Apalagi kita luaskan lagi, siapapun utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Nabi Adam, Nabi Musa, nabi-nabi yang lain, itu adalah tidak sepi dari tantangan dari Allah, termasuk baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah merupakan orang yang paling komplit di dalam memberikan konsep untuk kemanusiaan dan kehidupan di zaman apapun. Kita ambil dalam sebuah ayat, potongan ayat. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Panji-panji yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Jadi pribadi Rasulullah itu satu tauladan yang tidak ada duanya, dan ini menjadi jawaban tantangan ketika manusia hidup di zaman apa saja. 15 abad yang lewat, ajaran Rasulullah tidak sedikit pun bertentangan dengan kehidupan manusia. Karena itu maulid seperti ini, saya kira kita harus semangat bahwa event atau momen untuk syiar Islam itu pakai dalil apapun, pakai format apapun, itu adalah indah rasanya. Karena ini termasuk ibadah rumah maupun. Kita boleh, tidak ada masalah. Kita semangat. Kalau teman-teman yang tidak semangat atau tidak senang, silakan. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, di saat kita memperingati Maulid Rasulullah SAW ini adalah kita gali apa sih sebenarnya perilaku Rasulullah. Mari, dalam sebuah hadis Rasulullah SAW itu menggambarkan bahwa mari kita ini punya mindset, punya sikap. Di abad-abad yang sekarang ini orang sedang berpikir tentang materialistik, yang dihargai orang itu karena harta, betul? Betul. Yang dihargai orang karena punya kekayaan, betul? Betul. Yang dihargai orang karena jabatan. Bahkan kemarin Sambo itu sampai berpengaruh sekian banyak. Apa rahasianya? Jabatan kan? Uang punya, mau beli
seperti apa kasus, tapi ternyata dibuktikan oleh Rasulullah SAW. Kita sebagai penganutnya ini jangan sekali-kali mindset kita ini berubah dengan keadaan. Tetapi Rasulullah menggambarkan, janganlah kita ini menjadi orang yang takut dengan orang kaya karena kekayaan. Apa Rasulullah mengatakan begitu? Ada akibatnya. Kata Rasulullah SAW, 2/3 daripada keagamaan kita ini hancur. Jadi guru TPQ bayaran sedikit, tidak apa. Tapi ada orang kaya yang bagaimana yang harus kita hormati adalah orang kaya karena kekayaan itu bisa memberikan sumbangsihnya kepada syiar Islam. Jadi tidak secara letterlek dengan orang kaya kita musuhi, tidak. Tetapi Rasulullah menggambarkan kalau kita ini merendahkan diri kita di hadapan orang kaya karena kekayaan, itu hancur agama kita. Tinggal sepertiga. Yang kita bangun bagaimana? Kita orang kaya itu kita sadarkan. Kita buat sebuah tindakan real atau kita punya analisis. Tolong Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, saya belajar saya pernah menjadi komite sekolah. Saya bergabung dalam pendirian sekolah. Dan kemudian saya sering menyampaikan pikiran-pikiran saya di dalam pengembangan sekolah. Ini tadi saya besok diundang di suatu daerah dalam menyelesaikan pengembangan peningkatan akses dan peningkatan hal-hal yang terkait dengan pengembangan sekolah, antara lain gedung, kemudian SDM. Besok saya diundang di situ. Kenapa Ibu Bapak sekalian? Penjenengan sebagai guru TPQ tidak sekedar hanya ngajar, tapi mendesain bagaimana anak-anak kita. Yang saya rindukan Ibu Bapak sekalian, kita ini sudahlah di akhir-akhir tahun ini atau di abad-abad terakhir ini, kita cukup bangga. Tahfidz Al-Quran, anak-anak kita yang paham Al-Quran bagus, banyak. Bermunculan, ada pondok tahfidz Al-Quran, ada sekolah yang mengajarkan tahfidz Al-Quran, ada TPQ yang mengajarkan tahfidz Al-Quran. Tetapi, mohon maaf, ngeri. Kalau melihat Surabaya, saya tidak tahu ya, dulu kok jadi seperti ini. Di mana-mana tanah jadi miliknya non sewu, non muslim. Di desa sama, Pak. Di daerah sepanjang Pantura, Pak, itu tanah-tanah sudah dipagar. Sudah dipagar. Milik siapa? Milik non-muslim. Nah, nanti Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, para ahli pendidikan di dunia pendidikan Islam, mudah-mudahan ada muncullah pemikiran. Karena anak-anak kita didik, kalau mereka sudah selesai dari pendidikan kemudian hampa, tidak ada yang bisa dipegang, apa yang terjadi? Kadal fardu ayyamuna, hampir-hampir miskin, akan kembali, akan menjadi kufur. Maka saya ajak sarjana-sarjana pendidikan, manajemen pendidikan, saya ajak bagaimana mendesain ke depan. Barangkali saya tidak cerita ya, saya punya tanah di desa, tidak luas 1236 meter. Saya mau ditukar, dibeli saya tidak mau. Pokoknya tanah saya ini tidak akan saya jual oleh pengembang. Saya bilang kalau ditukar dengan tanah dan luasnya itu adalah saya tidak menjadi orang yang ganti rugi tapi ganti untung, silakan. Tapi dasaran
orang kaya yang kolot, saya mau diberi tanah yang lebih kecil dan kemudian saya mau disusui uang. Saya bilang, saya tidak butuh, saya bukan orang kaya. Saya tunjuk, saya berpikir gini, kalau saya diberikan tanah yang seluas, katakanlah ada 3.819 meter, saya akan bangun untuk pendidikan. Nah, Bapak Ibu dan saudaraku sekalian, saya berharap dan mudah-mudahan kita saling memahami. Tidak semuanya berpikir ke bagaimana anak-anak yang sudah kita bangun, yang sudah kita didik itu adalah akan menjadi orang-orang yang tahan banting karena dukungan ekonomi. Tapi mari kita gerakkan. Ada orang-orang yang mau berpikir. Sekarang ini butuh mau berpikir. Kalau pelaksanaan membaca Al-Quran dengan baik, insya Allah banyak. Caranya jangan dilupakan, kita jadi orang, jangan takut pada orang kaya, tapi kita ajak orang kaya itu menjadi bagian daripada kita. Orang sukses, pendidikan sukses karena orang kaya, betul? Al-Falah itu sukses bukan karena tidak punya uang, karena punya uang. Betul? Pendidikan di sini, siapa ini? Di Pucang itu? Muhammadiyah. Karena manajemennya. Nah, kita ini sudah muncul. Kita tidak khotijah, tapi yang khotijah yang lain mudah-mudahan. Dan walaupun sekarang masih kecil, saya dengar ceramahnya Uwas. Saya terkiris-kiris hati saya karena si Uwas ini menceritakan bahwa ada orang hanya jabatannya Kapolsek saja, karena pengaruhnya Uwas selama jadi punya jabatan itu mulai membangun musola kecil sampai sekarang sudah pendidikan, lembaga pendidikan itu Kapolsek. Jadi Pak Ridwannya penjenengan ini banyak loh ya. Penjenengan nanti bisa mendekati orang-orang kaya atau pejabat dan kaya. Insya Allah kalau tidak untuk kita itu lebih baik. Ya dunia ini adalah tempat beramal. Tapi kalau dunia ini kita anggap tempat untuk mengumpulkan uang, ya lain lagi. Bapak Ibu dan saudaraku sekalian yang saya hormati, itulah barangkali sumbangsih pikiran saya terus terang aja ingin berpikir dan kemudian nanti menjadikan satu kebiasaan bagi kita, walaupun dari kita yang tidak dianggap orang ini, jangan khawatir. Orang kaya itu bukan karena orang yang punya pangkat itu bukan tanda orang yang memiliki atau yang disenangi Allah. Karena Allah mengatakan tukti dunia. Allah memberikan kesenangan dunia ini, harta, benda, jabatan dan seterusnya itu kepada orang yang disenangi maupun orang yang tidak disenangi. Begitu sebaliknya, Allah memberikan kenikmatan akhirat yang akan diterima ini dengan praktek ibadah yang khusus itu hanya kepada orang yang disenangi, tidak pada orang yang tidak disenangi. Kita tetap bertahan dan kemudian kita menjadi semangat dalam pribadi kita. Tidak, bagi kita berpikir bahwasanya dengan mindset orang kaya itu tandanya orang disenangi Allah, tidak. Biarpun guru ngaji, biarpun nun sewu kelihatannya tidak bonafide, itu bukan sesuatu yang dihinakan oleh Allah, tapi justru itulah di hadapan Allah menjadi orang yang sangat mulia. Oleh karena itulah Bapak Ibu dan Saudara sekalian, saya kira tidak saya perpanjang, dan untuk tausiah terkait dengan Maulid Nabi akan disampaikan oleh Ustaz Riza, dan saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
A'udzubillahi minasyaitonir Syaitanir rajim. rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mustaqim siratal اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. جعلنا واياكم ممن يستوجب الشفاعه ويرزقه رحمه ورحمته. اللهم اغفر له النبي الكريم وعلى اله سيدنا على واجعلنا في خدمته واسترنا بحكمته وانصرنا وبارك زمرته واجعل بالازمه في مدد ونصرة رحمه وتمسكنا بسنه وقوته وانبتنا على حبه وجماعته. اللهم اغفر له جنة فانه اول من يدخلها وانزله في قصورها فانه اول من ينزلها وارحمنا صلى عليك فارحمنا. اللهم ارزقنا زيادة في كل ولا تجعلنا للظالمين أجرنا ورسلنا. اللهم لا تجعل ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك كريم مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وبرد المرضيات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على